Kalian sudah tahu atau sudah dengar mengenai shio kan? Nah, tapi kalian tahu nggak gimana asal-usul munculnya shio menurut mitologi Cina? Yuk, sini aku ceritain. Jadi, tahun pada kalender Cina itu dibagi menjadi siklus 12 tahunan berdasarkan 12 shio yang ada. Kayak tadi aku bilang ada ayam, monyet, tikus, kerbau. Nah, asal-usul sistem astrologi Cina ini, atau biasa kita kenal sebagai shio, itu berawal dari periode sekitar 475 sampai 221 sebelum Masehi. Dan pada saat itu zaman-zamannya negara Cina sedang gencar-gencarnya perang. Lebih tepatnya sih di zaman-zaman penghujung dinasti Zhou. Beberapa cendekiawan tuh percaya kalau karakter atau kepribadian ke-12 shio hewan ini itu dibawa ke Cina melalui jalur sutra sekitar waktu yang sama saat berkembangnya agama Buddha. Menurut mitos tersebut, pada zaman dahulu kala, masyarakat Cina itu bingung gitu, gimana cara menghitung tahun, bulan, waktu, hari, itu mereka bingung gitu. Oleh karena itu, mereka memohon kepada Kaisar Langit, yaitu Kaisar Giok, untuk mengajarkan kepada mereka gimana cara perhitungan tersebut. Kaisar Langit kemudian berpikir, manusia dan hewan itu kan saling berhubungan erat ya. Jadi, jika menggunakan nama hewan sebagai nama tahun, mungkin manusia jadi jauh lebih mudah untuk mengingatnya. Tapi kan di bumi ini ada banyak sekali hewan, misalnya armadillo, bunglon, ada kadal, ada cicak. Lalu gimana cara milihnya? Kaisar Langit berpikir dan mulai memutuskan untuk menyelenggarakan perlombaan penyeberangan sungai di hari ulang tahun Kaisar Langit. Jadi, 12 binatang yang berhasil menyeberang dan mencapai titik akhir perlombaan lebih dulu akan ditetapkan sebagai nama panggilan nama tahun. Bayangkan guys, dari semua hewan itu berlomba-lomba untuk membuat nama mereka itu sebagai nama tahun. Hebohnya kayak gimana itu ya? Cara unik hewan-hewan itu menyeberangi sungai itu juga mencerminkan gimana kepribadian dan karakter masing-masing siapapun yang lahir di bawah tanda mereka. Setelah pengumuman itu diumumkan, semua binatang di muka bumi ini semakin semangat dan ingin memenangkan perlombaan ini. Tentunya agar nama mereka bisa dijadikan lambang nama tahun. Pada waktu itu, kucing dan tikus adalah teman baik. Mereka sering makan, tidur, terus ngobrol bareng. Jadi benar-benar kayak teman baik lah. Lalu tikus mengatakan kepada kucing bahwa dia ingin memenangkan perlombaan ini agar nama tikus dapat dijadikan lambang tahun. Tapi kan kesempatan untuk menang itu kan sangat kecil ya, karena badannya dia kecil dan dia juga nggak bisa berenang. Kan tikus jadi minder gitu. Lalu kucing kemudian memberikan saran ke si tikus, karena badan kita kan kecil, lari kita juga nggak begitu cepat. Oleh karena itu kita harus bangun lebih cepat daripada hewan-hewan lainnya. Nah, si kerbau kan biasanya bangunnya lebih cepat. Gimana kalau kita minta tolong si kerbau untuk membangunkan kita, jadi saat perlombaan dimulai kita bisa bangun lebih awal dibanding hewan-hewan lainnya. Si tikus mendengarkan hal itu ya pasti senang ya, karena itu menurutku juga ide yang bagus. Pada hari perlombaan sebelum matahari terbit, si kerbau pun menepati janjinya. Jadi si kerbau membangunkan kucing dan tikus sebelum matahari terbit. Si kerbau juga berbaik hati gitu. Dia memperbolehkan kucing dan tikus untuk naik ke badannya dia. Baik banget ya si kerbau itu ya. Nah, ketika mereka sampai di pertengahan sungai, si tikus kemudian mendorong kucing hingga akhirnya kucing jatuh ke dalam sungai. Karena si kerbau fokus pada perlombaan itu, jadi dia nggak sadar gitu kalau si kucing jatuh. Wah, tikus ini benar-benar licik ya. Siapa nih yang sionya tikus? Pada saat hampir mencapai titik akhir perlombaan, si tikus tiba-tiba lompat dari badan si kerbau, lalu berlari sekuat tenaga hingga akhirnya dia menjadi yang pertama finish di perlombaan itu. Sesaat kemudian barulah si kerbau masuk ke urutan kedua. Lalu beberapa saat kemudian si harimau muncul dengan badannya yang basah kuyup, tapi sayangnya dia harus masuk ke urutan ketiga. Kemudian si naga muncul dari langit dan menuju ke titik akhir perlombaan. Tapi sebelum naga itu masuk ke garis finish duluan, si kelinci itu muncul dan langsung lompat-lompat ke garis akhir mendahului si naga. Tapi bingung nggak? Kelinci kan nggak bisa berenang. Kenapa dia bisa masuk ke urutan keempat? Jadi si kelinci itu dia lompat dari badan hewan yang satu ke badan hewan yang lain yang sedang menyeberangi sungai. Kan banyak hewan nih yang nyebrang ke sungai. Jadi si kelinci itu lompat dari satu hewan, lompat hewan yang lain, lompat
lompat lagi. Akhirnya dia masuk ke urutan keempat. Tapi yang aneh, kok naga bisa terlambat ya? Padahal naga itu kan bisa terbang. Harusnya sih dia bisa dapat yang pertama. Ternyata si naga itu harus menyelesaikan tugasnya dulu. Tugasnya itu apa? Ia harus memberikan hujan ke daerah timur, baru dia menuju ke garis akhir perlombaan. Tadinya kelinci urutan keempat, naga urutan kelima. Tadi kan yang pertama tikus, yang kedua kerbau, yang ketiga harimau, yang keempat si kelinci, dan yang kelima si naga. Tak lama kemudian muncullah kuda, kambing, monyet, dan ayam. Mereka berusaha berlari-lari untuk menuju akhir perlombaan. Namun sayangnya tiba-tiba muncul ular besar dari padang rumput dan menduduki posisi ke-6, sementara posisi ke-7 diduduki oleh kuda. Nah, kan tadi kan ada kuda, kambing, monyet, dan ayam ya. Ada cerita unik di balik kisah ini. Jadi kan si kuda kan bisa berenang nih ya, sementara kambing, monyet, dan ayam itu kan mereka nggak bisa berenang ya. Jadi mereka itu mencari cara dengan mencari sepotong kayu yang besar. Jadi mereka bertiga itu bekerja sama naik ke sepotong kayu yang besar itu, lalu menyeberangi sungai. Dengan modal sepotong kayu itu dan saling bekerja sama, akhirnya mereka juga bisa masuk ke garis finish dengan urutan kambing, kemudian monyet, dan yang terakhir ayam. Jadi si kambing urutan ke-8, monyet urutan ke-9, dan ayam urutan ke-10. Sementara urutan ke-11 diduduki oleh anjing. Menurutku aneh sih, kok anjing jadi urutan ke-11 ya? Kan dia itu kan larinya cepat, kemudian dia juga jago berenang. Harusnya dia posisi ya paling nggak urutan ke-2 atau 3, nggak mungkin urutan ke-11. Ternyata karena sifat anjing itu kan suka bermain ya, jadi dia sebelum masuki garis finish, di saat anjing itu berada di sungai, dia itu lebih memilih untuk berenang dan bermain-main air dulu, baru menyeberangi sungai dan menuju titik akhir perlombaan. Kalian penasaran nggak hewan apa yang berada di urutan terakhir yang akan menempati posisi ke-12? Kalian tahu hewan apa? Ya, hewan itu adalah babi. Jadi kan waktu 11 hewan ini berkumpul kan, mereka kan kayak excited gitu. Wah, hewan apa nih yang terakhir ini? Terus tiba-tiba dari kejauhan tuh ada suara babi yang terengah-engah berlari ke arah mereka. Semua binatang juga merasa heran kan, loh babi kok ikut lomba? Bukannya babi itu males ya? Saat babi itu sampai dengan terengah-engah di garis finish, si babi bertanya ke mereka, kok semua pada berlari-lari ke sini sih? Memang ada makanan enak ya di sini? Mendengar pertanyaan babi itu, semua hewan pasti tertawa terbahak-bahak. Jadi tujuan babi itu ke garis finish bukan untuk ikut lomba, tapi dikira ada banyak makanan enak. Dengan demikian, babi menduduki peringkat ke-12. Ke-12 hewan itu pun menjadi penjaga dari gerbang surgawi kekaisaran Giok. Kaisar Langit kemudian mengumumkan ke-12 hewan yang memenangkan lomba ini. Dari yang pertama tikus, kedua kerbau, ketiga harimau, keempat kelinci, kelima naga, keenam ular. Belum selesai mengucapkan itu, tiba-tiba si kucing itu datang ke kaisar dengan keadaan badan yang basah kuyup. Lalu ia bertanya ke kaisar, loh saya urutan keberapa? Kaisar Langit pun menjawab, Anda datang terlambat, perlombaan sudah selesai. Mendengar jawaban kaisar itu, si kucing pun marah. Tahu nggak marah ke siapa? Ya, dia marah ke tikus. Wah, ini gara-gara si tikus aku jadi nggak bisa menangkan lomba. Mulai detik itu juga, tikus menjadi musuh besar kucing. Jadi dari mereka yang awalnya teman baik, apa-apa bareng-bareng, sekarang mereka jadi musuh. Karena kan kucing kalau ketemu tikus, kalian ingat film Tom and Jerry kan? Mereka kan selalu kejar-kejaran. Itu berdasarkan dari cerita ini. Jadi pada saat si kucing itu marah dan ingin mencakar si tikus, Kaisar Langit dengan cepat mencegah si kucing agar tidak melukai si tikus. Dengan hati yang takut dan bersalah, si tikus kemudian lompat ke samping kaisar dan minta perlindungan si kaisar. Si tikus memang telah menang dan menjadi nomor 1 di perlombaan itu. Tetapi karena perbuatannya itu, tiap saat si tikus menjadi takut kalau ketemu dengan si kucing. Takut si kucing itu akan membalaskan dendam ke dia. Kisah-kisah ini juga konon menjelaskan kenapa si kucing itu takut sama air. Dan sampai sekarang, kucing selalu mengejar-ngejar si tikus. Akan tetapi, ada beberapa versi lain antara kucing dan tikus ini. Ada yang mengatakan saat si tikus itu lompat dari badan kerbau dan menuju ke daratan, si kucing itu nggak nyampe gitu. Jadinya dia yang nyemplung ke sungai. Sementara si tikus kan sudah duluan. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ada juga yang bilang kalau si tikus itu memperdayai kucing. Jadi dia membohongi si kucing kalau lombanya itu lebih lambat 1 hari daripada hari yang seharusnya. Menurut kalian, binatang apa yang baik dan binatang apa yang buruk dalam cerita ini? Kira-kira sifat kalian dengan sio kalian saat ini sama nggak? Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung video ini ke depannya. Bye-bye!